Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaikotul Minnah dari Prodi Manajemen 2C NIM 085 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah komunikasi bisnis yang diambil oleh dosen pengampu, yakni Bapak Hanafi Adi Putranto, SSI, SE, MSI, yakni observasi mengenai kegiatan komunikasi dan korespondensi dalam PT Darmi Bersaudara Tbk dalam bentuk presentasi. Topik pembahasan yang akan saya bahas ada 7. Yang pertama adalah profil PT Darmi Bersaudara Tbk. Yang kedua, kegiatan komunikasi dalam PT Darmi Bersaudara Tbk. Yang ketiga, korespondensi bisnis. Yang keempat, pesan rutin. Yang kelima, contoh surat bisnis pada PT Darmi Bersaudara Tbk. Yang keenam, negosiasi bisnis. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni profil PT Darmi Bersaudara Tbk. PT Darmi Bersaudara Tbk didirikan di Surabaya pada tanggal 3 Juni 2010, yang merupakan sebuah perusahaan manufaktur dan pengolahan kayu dengan 4 pabrik pengolahan yang berlokasi di Gresik dan Pasuruan, Jawa Timur. Pada tahun 2015, perusahaan berkomitmen pada bisnis ekspor kayu olahan dengan merek Darwood. Selanjutnya adalah visi dan misi PT Darmi Bersaudara Tbk. Yang pertama ada visi PT Darmi Bersaudara Tbk, yakni menjadi perseroan unggul berdaya saing dunia, bergerak di bidang perdagangan papan dan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui aktivitas ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Selanjutnya ada misi PT Darmi Bersaudara Tbk, di antaranya membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan kerja baru di tempat beroperasinya. Yang kedua, membantu pemerintah untuk meningkatkan devisa negara dengan mempertahankan nilai perdagangan ekspor dan non-ekspor dan membuka pasar baru. Yang terakhir, menyediakan produk kayu olahan dengan harga kompetitif untuk konsumen dalam dan luar negeri menggunakan cara pemasaran dari ujung ke ujung. Selanjutnya ada alamat kantor pusat PT Darmi Bersaudara Tbk. Jalan Nginden Intan Barat 5, nomor 10, Blok C4, Ngenden Jangkungan, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Telepon atau fax. Telepon plus 6231 596774 atau plus 6231 596724. Email corporate.secretary@darwood.com. Selanjutnya, struktur organisasi yang terlihat pada bagan. Topik yang kedua yakni kegiatan komunikasi pada PT Darmi Bersaudara Tbk. Yang pertama ada komunikasi interpersonal. Contohnya pertama, komunikasi tatap muka antara karyawan, seperti diskusi, konsultasi, dan umpan balik. Yang kedua, komunikasi melalui telepon atau pesan singkat untuk koordinasi dan penyelesaian tugas. Yang ketiga, komunikasi informal, seperti percakapan di kantin atau koridor. Kegiatan komunikasi yang kedua adalah komunikasi kelompok. Yang pertama, rapat tim atau departemen untuk membahas proyek, target, dan isu-isu bersama. Yang kedua, presentasi dan diskusi dalam pertemuan lintas divisi dan unit. Yang ketiga, komunikasi melalui email group atau platform kolaborasi internal. Kegiatan komunikasi yang ketiga adalah komunikasi bisnis. Yang pertama, presentasi dan negosiasi dengan klien atau mitra bisnis. Yang kedua, komunikasi tertulis, seperti proposal, kontrak forum, dan laporan bisnis. Yang ketiga, komunikasi melalui media sosial atau situs web perusahaan untuk branding dan pemasaran.
Kegiatan komunikasi yang keempat adalah komunikasi verbal. Yang pertama, percakapan langsung antara karyawan dan atasan dalam pemberian instruksi atau umpan balik. Yang kedua, presentasi dan diskusi dalam rapat atau pertemuan internal. Yang ketiga, komunikasi melalui telepon atau video conference untuk koordinasi dan penyelesaian tugas. Topik selanjutnya adalah mengenai korespondensi. Yang pertama adalah korespondensi eksternal. Korespondensi eksternal merupakan hubungan surat menyurat yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan yang bekerja sama dengan PT Darmi Bersaudara Tbk. Contohnya, yang pertama surat permohonan izin atau perizinan dari perusahaan kepada instansi pemerintah. Yang kedua, surat penawaran untuk produk atau jasa dari pemasok atau vendor kepada perusahaan. Yang ketiga, surat permintaan penawaran harga dari perusahaan kepada pemasok atau vendor. Selanjutnya ada surat perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan mitra bisnis. Selanjutnya adalah korespondensi internal. Korespondensi internal merupakan hubungan surat menyurat yang terjadi antar pegawai di dalam ruang lingkup perusahaan PT Darmi Bersaudara Tbk. Contohnya yang pertama ada surat edaran atau pengumuman dari manajemen kepada seluruh karyawan. Yang kedua, memo atau catatan dinas dari atasan kepada bawahan. Yang ketiga, ada surat pemberitahuan target atau pencapaian kinerja dari manajer ke karyawan. Dan yang terakhir, surat permintaan barang atau peralatan dari satu divisi ke divisi yang lain. Topik pembahasan yang keempat adalah pesan rutin. Pesan rutin adalah pesan yang disampaikan secara berkala atau periodik, biasanya untuk menyampaikan informasi, instruksi, atau pengumuman yang bersifat umum dan ulang. Ada 4 jenis pesan rutin. Yang pertama adalah pesan persuasif yang berisi informasi tentang rekrutmen karyawan dan pemasaran produk trending perusahaan. Yang kedua adalah memo, berisi informasi tentang jam kerja dan jadwal kunjungan investor. Yang ketiga ada pesan good news, berisi mengenai pengumuman karyawan closing, investor join, dan reward karyawan. Yang terakhir adalah pesan bad news. Pesan bad news berisi informasi tentang surat peringatan dan penutupan rekening investor. Selanjutnya adalah contoh surat bisnis. Yang pertama adalah surat laporan arus kas. Surat laporan arus kas dapat dikategorikan sebagai surat informasi karena tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi keuangan terkait pergerakan kas perusahaan. Yang kedua adalah surat auditor independen. Yang ketiga adalah surat laporan laba rugi. Yang keempat adalah surat laporan posisi keuangan. Dan yang kelima adalah surat laporan perubahan ekuitas. Topik selanjutnya adalah negosiasi. Yang pertama, gaya dan pendekatan negosiasi. Yang pertama, cenderung menggunakan gaya negosiasi kolaboratif, berusaha mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang kedua, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis kepentingan, fokus pada kebutuhan dan tujuan masing-masing pihak. Yang ketiga, berusaha membangun hubungan baik dan saling percaya dengan mitra negosiasi. Selanjutnya adalah elemen umum negosiasi. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, tujuan negosiasi. Yang ketiga, isu-isu yang dibahas. Yang keempat, strategi negosiasi. Yang kelima, komunikasi dan interaksi. Dan yang keenam, hasil negosiasi. Selanjutnya adalah 3 dasar negosiasi dalam PT Darmi Bersaudara Tbk. Yang pertama adalah kepentingan, yang kedua alternatif, dan yang ketiga legitimasi. Yang terakhir adalah contoh negosiasi dalam PT Darmi Bersaudara Tbk. Yang pertama adalah negosiasi kontrak pasokan bahan baku dengan pemasok. Yang kedua, negosiasi harga jual produk dengan pelanggan. Yang ketiga, negosiasi syarat dan ketentuan kerjasama dengan mitra distribusi. Yang keempat, negosiasi investasi atau pendanaan dengan investor. Dan yang terakhir adalah negosiasi lisensi atau hak paten dengan pihak lain. Kesimpulan dari observasi korespondensi adalah
Korespondensi sangat berkaitan erat dengan komunikasi bisnis. Di dalamnya, memuat tujuan dan peran penting guna tercapainya sebuah tujuan bisnis. Korespondensi juga bertujuan untuk memperlancar proses komunikasi secara surat menyurat dalam sebuah bisnis. Dengan komunikasi yang lancar, diharapkan bisnis yang dijalankan dapat berkembang pesat serta mendapatkan profit yang diharapkan. Kegiatan komunikasi bisnis di PT Darmi Bersaudara Tbk adalah yang pertama, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi bisnis, dan komunikasi verbal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.